Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. Teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. Udah jelas Pak Kasmujo mengakui kalau Pak Jokowi itu bekas muridnya di UGM. Mas, saya kasih tahu ya, kalau membela itu yang benar. Makanya judul lagunya Maju Tak Gentar Membela yang Benar gitu. Kita ulang ya videonya Pak Jokowi bersama Pak Kasmujo, yang pada saat itu Pak Jokowi bilang bolak-balik, dibentak-bentak, dan akhirnya skripsinya selesai ya. Jadi di situ sebenarnya Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi. Dengar ini. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo sendiri yang mengatakan bahwa saya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, ya kan? Lalu ini statement dari Pak Jokowi nih. Presiden RI ke-7 Joko Widodo buka suara soal pengakuan mantan dosen Universitas Gadjah Mada UGM Kasmujo yang menyebut dirinya tidak pernah membimbing skripsi Jokowi saat kuliah. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan pembimbing akademik. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Ya, ingat. Sedangkan setahu aku pembimbing akademik itu nggak ada kita yang datang ketemu terus diusir terus pergi lagi terus datang galakin buat apa? Pembimbing akademik itu nggak begitu. Dia ngurusin KRS di tahun aku tahun 90-an waktu aku kuliah ya. Jadi kalau misalnya nih kita dapat IP sekian ya kan, berarti kita dapat, kalau IP-nya sekian berarti dapat mata kuliahnya berapa SKS. Nah itu kita bisa berunding dengan pembimbing akademik gitu loh. Pak, kira-kira kalau saya ngambil ini, oh jangan, lebih baik kamu ngambil ini aja karena kamu misalnya SKS sekian, atau kalau SKS kita tinggi, nah kamu boleh ambil ini nih gitu karena kan kamu SKS-nya banyak. Setahu aku tuh begitu pembimbing akademik. Nggak pernah gitu kita datang ke ruangannya terus dimarahin, dibentak, terus kabur. Ngapain? Sekarang plot twistnya ya, baru-baru ini Bapak Rizmon Sianipar langsung menemui Pak Kasmujo. Dan ini videonya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi aja Bu, tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Enggak bimbing akademik. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jadi udah ngerti ya, Pak Kasmujo sendiri yang bilang dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi maupun akademik Pak Jokowi. Bahwa kesaksian di tahun 2017 itu salah. Gila nggak? Salah, dia langsung bilang. Dan istrinya juga bilang itu salah. Dan ternyata Pak Kasmujo masih sarjana muda. Dia belum jadi dosen, masih jadi asdos. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya buat pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Jadi sebagai Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur
Ahmad Sumitro. Ini ada video pendek Jokowi 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara reuni emas Fakultas Kehutanan 1963-2013 di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai alumni UGM saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi bercerita seolah-olah dia merupakan anggota Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci yang terletak di 3 perbatasan provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Marilah kita simak bersama pernyataan-pernyataan Jokowi di acara reuni emas tersebut yang kocak dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Di sini kita akan dengarkan Jokowi bercerita tentang ekspedisinya ke Gunung Kerinci. Karena keterbatasan duit dari Jakarta, mereka naik bis ke Padang. Kenapa tidak ke Jambi yang lebih dekat? Padahal jarak Padang ke Jambi ada selisih sekitar 600 km. Dan anehnya, setelah sampai Padang, rombongan Jokowi balik ke Sungai Penuh yang merupakan ibu kota Kerinci yang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. Nah loh, salah lagi. Jokowi tidak tahu jumlah tepat rombongannya. Kira-kira 16 orang naik. Yang ke sana itu beratnya besar-besar semuanya. Saya paling kurus, paling kecil. Tapi yang sampai di atas, tanya teman-teman saya, yang sampai di atas pertama kali itu Jokowi. Saya dulu kurus banget. Lebih kurus dari sekarang. Ini kontennya. Saya nggak punya gambar ini, saya cari di mana ya. Ternyata hari ini 16 saya mendapatkan gambarnya di sini. Terima kasih Pak Gamal. Baik, terima kasih dan pada kesempatan Ini jadi dari karena kita tidak yang siapa ya? Berapa hari? Ini jadi karena nggak punya duit semuanya, berangkatnya dari sini naik bus. Naik bus ke Jakarta, ganti bus ke Jakarta, ke Padang 2 hari, Trans Sumatera dan bahkan kita 2 hari kan mandi dan ini kena semuanya karena tidak termasuk yang aktif Pak berada di sini Pak, termasuk yang aktif itu berat. Kalau depan 3 terus kalau naik ke Padang, nginep sehari dan naik bis lagi ke Sungai Penuh, Sungai Penuh di Gresik. Itu nginep lagi, persiapan untuk ke atas. Tapi yang naik sudah semua nih badannya, Ada pengalaman lucu mungkin Pak, lucu, unik bagaimana? Nomor naik gunung apanya? Ya waktu Kerinci, ya badan gede, malah kalah ya Pak? Malah kalah Pak ya? Pokoknya saya nomor 1 lah. Nomor 1 lah. Yang nomor 1 punya Pak ya? Ingin ulangi ke sana Pak? Semuanya sih, pokoknya sampai hanya saya nomor 1. Itu saya cepat paling good juga aja. Kalau ditantang naik gunung lagi gimana Pak? Kalau ditantang naik gunung lagi gimana? Ayo. Silva misalnya, teman-teman Silva ajak naik gunung gimana? Benarkah Jokowi pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci dan sampai puncak Indragiri yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera dan Asia Tenggara? Ataukah hanya merupakan isapan jempol Jokowi belaka? Sekarang marilah kita cross-check antara satu jejak digital dengan jejak digital lainnya. Pertama, kita simak kembali potongan video berikut ini. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada
18 orang. 16. Saya ingat saya 18, kurang 2 aja. Gerakan 16 orang naik. Di sini Jokowi mengatakan rombongan pendakiannya awalnya dia katakan 18 orang. Tetapi kemudian diralat oleh peserta lain menjadi 16 orang. Dan Jokowi pun mengiyakan. Padahal pada faktanya saya menemukan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Damianus Joko Santoso, boleh dipinggal Joksan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, udah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah lah, tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang gitu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Joksan itu Jalidul yang ngundang gitu loh, itu dia itu. Nah, karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, jatuh, mbak pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya, kalau nggak salah itu kan. Iya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Besok budal Kerinci, sama sing melu, tak tutup dino iki. Udah itu aja, yang ngomong itu aja. Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah matang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, Haji Bondone kan dok, yang ikut pecinta alam itu duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak, karena yang satu pada ketinggian 3.000-an nggak kuat, ada tekanan. Nah, di sini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang, bukan 18 atau 16 orang. Jadi, siapakah yang berbohong? Jokowi atau orang-orang dalam video ini? Yang kedua, kita simak video berikut ini. Jadi, karena nggak punya duit semuanya, berangkatnya dari sini naik bus. Naik bus di Jakarta, ganti bus dari Jakarta, ke Padang 2 hari, Trans Sumatera dan bahkan itu akan 2 hari kan mandi dan ini kena di semuanya karena termasuk yang aktif Pak berada di sini Pak, termasuk yang aktif itu berat. Kalau depan 3, terus kalau naik ke Padang, nginep sehari dan naik bus lagi ke Sungai Teluh, Sungai Teluh juga itu nginep lagi persiapan untuk asar. Dalam video ini, jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta, rombongan menuju Padang, dan setelah menginap sehari, mereka melanjutkan perjalanan ke Kersiktuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada 2. Pertama melalui Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Kersiktuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal.
Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solo, Solo Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solo Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di Solo Selatan. Dan saat itu anak muda tersebut yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam video yang tertanggal 9 Februari 2018 ini, jelas sekali Jokowi bercerita tentang dirinya yang pada waktu melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci bersama-sama rekan kuliahnya, mereka melakukan pendakian melalui jalur Solok Selatan, Sumatera Barat. Padahal, dalam pernyataan Jokowi sebelumnya yang terekam di dalam video tahun 2013, Jokowi mengatakan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci melalui jalur Kresik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Berarti dalam pernyataan ini, Jokowi bisa dikatakan berbohong lagi. Tetapi bagaimana menurut kalian? Siapakah kira-kira yang berbohong? Jokowi ataukah Joko Widodo? Dan yang tidak terduga, ketika saya mencoba mencari jejak digital yang berkait dengan kegiatan Mapala Silvagama dalam melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci pada tahun 1983 tersebut, saya menemukan jejak digital formulir pendaftaran anggota Mapala Silvagama yang sengaja diposting atas nama Joko Widodo yang tercantum pula pas foto berwarna yang diduga adalah Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah pada tahun 1981 pas foto untuk keperluan pendaftaran atau lain sebagainya sudah ada yang berwarna? Mohon dibantu untuk mendapatkan informasi ya. Barangkali kawan-kawan ada yang paham terhadap hal tersebut. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.